Ini di sisi lain bahwa menunjukkan kurangnya transparansi ataupun kurangnya kredibilitas penyelenggara yang ini benar-benar harus kita awasi sedemikian rupa, dan kita juga harus melibatkan masyarakat. Memang ada beberapa titik-titik itu bisa terjadi rawan korupsi. Salah satunya dalam setiap tahapan itu sendiri sudah ada aturan mengenai sanksi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa. Kalau misalnya saya tinggal di Piungan, ada proyek di Piungan ini, ya berarti kita harus ikut mengawasi seluruh warga Piungan itu ya Pak ya. Jangan sampai kita integritasnya memang nomor satu ya. Nomor satu ya, harga mati ya. Harga mati. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Indria Sastrotomo dalam podcast Insight Pengawasan Barang Jasa. Ini suatu program yang luar biasa istimewa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di episode kali ini pemirsa, ini istimewa karena kita akan membahas satu tema yang akan mengajak peran serta seluruh pemirsa masyarakat untuk bersama-sama ini melakukan pengawasan ya terkait dengan pengadaan barang dan juga jasa. Sudah ada bersama saya di sini dua tokoh spesial. Saya langsung menyapa, ada anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Haji Ispriyatun Katir Triatmojo. Pak Katir, apa kabar hari ini? baik. Sehat selalu Pak? Selalu sehat, selalu fit. Fit dan semangat ya. Semangat pasti ya. Baik, thank you Pak Katir sudah hadir di podcast Insight hari ini. Kemudian selanjutnya saya juga ingin menyapa Bapak Bobi Setiawan Gunardi Martaman Eskom selaku pengelola pengadaan barang dan jasa muda. Pak Bobi, apa kabar hari ini? Luar biasa Pak. Kegiatannya banyak ya hari ini ya. Padat sekali. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Insight episode kali ini. Luar biasa ya. Kalau kita melihat data statistik, ternyata top 3 menurut data tersebut yang dirilis oleh KPK selama tahun 2024, ini tindak pidana korupsi ini top 3-nya adalah ada yang namanya gratifikasi, penyuapan, pengadaan barang dan jasa, dan juga tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU. Nah, ternyata pengadaan barang dan jasa ini masuk nomor 2 ya. Ini berarti kan ini tuh benar-benar harus diawasi oleh masyarakat begitu ya. Kita pengen tahu nih Pak, kalau di DIY sendiri Pak Bobi terkait dengan rilis data KPK di tahun 2024 tersebut, ini kalau di Jogja sendiri penyimpangannya seperti apa nih Pak? Data-datanya. Ya baik, mungkin proses pengadaan barang dan jasa sendiri itu kan proses tahapan yang mungkin cakupannya sangat panjang ya. Jadi terkadang malah bagian dari N-1 atau setelah pelaksanaan juga bisa sampai mungkin setahun, kalau mungkin ketika itu tahun jamak mungkin lebih dari 1 tahun. Prosesnya itu juga dimulai dari yang pertama itu kan perencanaan sampai kemudian terakhir itu diserah terima barang. Nah, penyimpangan yang sering terjadi di setiap tahapan itu memang variatif. Cuman mungkin saya bisa memberi contoh, salah satunya ketika di perencanaan pengadaan itu salah satunya adalah ketika menentukan, mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika sebagai contoh untuk pengadaan laptop misalnya, ketika penggunaannya itu hanya sekedar untuk aplikasi perkantoran, tetapi kebutuhan spesifikasi yang yang akan diadakan itu nanti spesifikasi misalnya desain grafis. Itu kan artinya ada pemborosan di situ. Terus yang berikutnya terkait dengan nanti persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan ini penyimpangan yang ada bisa jadi ketika pagu anggaran yang seharusnya menurut aturan itu adalah dilakukan secara tender atau seleksi,
itu kemudian paket pekerjaan itu dipecah. Jadi istilahnya untuk menghindari tender atau seleksi, sehingga nanti pengadaannya itu melalui mekanisme pengadaan langsung, tidak melalui tender. Artinya kan juga terus kemudian tidak membuka peluang kepada calon penyedia barang dari sisi kompetisi juga nanti kemudian turun. Terus yang berikutnya juga mengenai pada saat proses pemilihan. Nah, pemilihan ini juga masuk ke ranahnya pokja pemilihan. Pokja pemilihan Pokja ya. Pemilihan, betul. Ya, itu nanti penyimpangan yang ada biasanya terkait dengan penambahan persyaratan-persyaratan yang di luar ketentuan. Ya, jadi misalnya katakanlah penambahan persyaratan untuk misalnya nih mempunyai rekening di bank daerah. Gitu. Harus. Seperti itu. Padahal itu kan sebenarnya tidak diperkenankan. Nah, terus misalnya pada tahapan pelaksanaan kontrak. Tahapan pelaksanaan kontrak ini pada saat pokja pemilihan itu melakukan evaluasi pemilihan, sebenarnya kan sudah ada seluruh dokumen yang kemudian diupload menjadi bagian dari kompetisi untuk calon penyedia untuk melakukan penawaran. Sebagai contoh, untuk rancangan kontrak sendiri, katakanlah metode pembayarannya itu adalah pembayaran secara sekaligus. Artinya sekaligus itu ketika pekerjaan itu selesai 100%, baru kemudian itu dibayar. Tetapi pada praktiknya ketika nanti pas pelaksanaan kontrak, kemudian cara pembayaran itu diubah. Jadi nanti tidak pembayarannya tidak secara langsung, tapi kemudian diganti termin. Nah, ini kan juga mengakibatkan persaingannya ketika penyedia mau menawar, tentu akan berhitung ketika itu harus membayar ketika pekerjaan itu selesai 100% atau dengan termin, itu tentu akan berbeda. Terus yang terakhir ketika serah terima barang, penyimpangan itu yang terjadi biasanya adalah pekerjaan itu belum selesai 100% atau barang itu belum datang sesuai sesuai kontrak. Jadi misalnya barang itu ketika kita minta 100, ketika baru nyampe 90, tapi kita anggap sudah selesai. Sudah 100%. Nah, itu juga salah satu penyimpangan yang ada. Baik, itu beberapa contoh penyimpangan yang ditemukan sejauh ini ya. Baik, kemudian saya ke Bapak terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bobi ya. Ini ternyata ada tadi beberapa contoh ya penyimpangan yang terjadi di DIY. Kemudian menurut data KPK sendiri, kalau pengadaan barang dan jasa itu masuk top 3 begitu ya. Ternyata nomor 2 ini di 2024. Pandangan Bapak sendiri nih yang membidangi anggaran juga pengawasan pembangunan, bagaimana nih Pak? Komisi C. Terima kasih Mbak Indri. Ya. Jadi dalam konteks ini seperti tadi disampaikan bahwasanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di DIY itu adalah ring 2 dari atas ya. Ring 2 dari atas ya. Persentase 24,43% ya. Kalau nggak salah kan seperti itu. Betul. Jadi ini suatu angka yang sangat Tinggi. luar biasa, Ya. sangat tinggi. Jadi menurut kami selaku wakil rakyat yang ada di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini adalah Komisi C yang bidang masalah pembangunan dan juga pengawasan, tentunya ini suatu hal yang istilahnya keprihatinan kita, dan itu menunjukkan bahwa data-data yang disajikan dalam hal ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu tadi saya sampaikan itu menjadi keprihatinan tapi ini di sisi lain bahwa menunjukkan kurangnya transparansi ataupun kurangnya kredibilitas penyelenggara yang ini benar-benar harus kita awasi sedemikian rupa, dan kita juga harus melibatkan masyarakat dalam hal ini karena terkait pengadaan barang dan jasa itu kan uang rakyat. Nah, ini tentunya kita harus adakan pengawasan dari proses perencanaannya juga sampai nanti di tahap evaluasi bertahap yang endingnya juga nanti ketika barang sudah selesai benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Berarti
ada tindakan-tindakan preventif mungkin ya Pak Bobi yang tadi disampaikan Pak Katir juga. Kalau dari teman-teman PBJ, tindakan-tindakan preventif apa yang perlu dipersiapkan ataupun yang sudah dilakukan agar meminimalisir adanya tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan Pak Bobi tadi? Ya, kalau di kami terutama di Biro PBJ sebenarnya kan proses yang ada di kami itu kan ketika paket pekerjaan itu akan ditenderkan atau diseleksi. Iya. Itu biasanya kami dari pokja pemilihan yang kemudian mendapat amanah, mendapat tugas untuk melakukan tender, itu biasanya kita ada review paket. Jadi review paket terkait dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, review paket sendiri itu biasanya kita akan melihat dari spesifikasi teknis barang atau jasa yang nanti akan ditenderkan. Terus kemudian bisa juga kalau jasa konsultasi itu dari kerangka aduan kerjanya kita lakukan pencermatan. Habis itu kita kemudian juga ada review terkait dengan HPS. Apakah harga HPS yang disusun itu sudah berdasarkan harga pasar. Oke. Itu. Terus kemudian ada beberapa hal lain yang merupakan bagian dari review paket. Apakah nanti itu di dalamnya juga ada rancangan kontrak? Apakah yang seperti saya bilang sebelumnya tadi itu di rancangan kontrak itu kan sebenarnya sudah merupakan bagian dari kompetisi. Yang terus kemudian itu menentukan bahwa penyedia itu mau menawar atau tidak itu juga salah satunya juga nanti rancangan kontrak itu. Misalnya itu tadi apakah pembayarannya secara sekaligus atau secara termin itu juga akan mempengaruhi kompetisi. Nah, hal-hal tersebut itu yang kemudian kita pastikan kita telaah bersama antara mungkin PPK dengan Pokja. Ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Akhirnya nanti ketika ada hasil dari review itu terus kemudian kita usulkan atau sarankan kepada PPK untuk dilakukan perubahan, itu merupakan kewenangan dari PPK untuk menindaklanjuti atau tidak hasil dari review itu. Review tersebut ya. Tim untuk review ini juga sudah butuh waktu berapa lama tuh Pak untuk review? Tergantung ya? Tergantung. Bisa jadi karena sebelum dimasukkan ke kami di Biro PBJ untuk dilakukan tender itu sebenarnya kan terkadang dari OPD itu kan sudah dilakukan pendampingan. Jadi ada tim teknisnya, ada tim ahlinya yang kemudian itu membantu PPK ketika menyusun mungkin spesifikasi atau mungkin menyusun harga semacam itu. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih nih Pak Bobi, luar biasa ya. Kemudian untuk langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara internal ini pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah ini apa saja Pak langkah-langkahnya supaya nanti kita juga pemerintah daerah, lembaga ini bisa apa ya, satu kesatuan satu benang merah lah gitu. Ya apa Pak? Ini tadi kan kita bicara ketika paket pekerjaan itu dilimpahkan ke kami ya. Iya betul. Padahal proses sebelumnya itu kan ada seperti yang tadi saya sampaikan ada di perencanaan. Nah itu sebenarnya dari masing-masing perangkat daerah itu sebenarnya juga sudah terkadang itu melakukan perencanaan itu. Kalau di Pemda DIY pada saat ini itu ada beberapa OPD yang diberi ketugasan tambahan untuk dapat memberikan rekomendasi pada saat perencanaan, pada saat identifikasi kebutuhan barang, apakah barang atau jasa yang kemudian itu nanti akan ditenderkan atau diseleksikan itu memang mempunyai kebutuhan yang memang urgent. Jadi ketika itu nanti memang kebutuhan barang jasanya itu tidak dirasa memang tidak penting, itu mungkin bisa dikesampingkan. Artinya sebagai contoh ketika di Dinas Kominfo sendiri, saya ambil salah satu contohnya ya. Itu kan mempunyai ketugasan salah satunya itu. Jadi ketika ada OPD mau membangun sebuah aplikasi misalnya, itu nanti harus berkoordinasi dengan Kominfo. Apakah nanti misalnya terkait dengan fungsi dari sistem tersebut seperti apa, terus nanti istilahnya server atau kebutuhan servernya itu seperti apa, itu nanti kemudian disampaikan ke
dimintakan rekomendasi kepada Dinas Kominfo. Nah, Dinas Kominfo kemudian akan menelaah ini kebutuhannya apakah sudah sesuai, terus kemungkinan ada fungsinya atau tidak dan sebagainya. Apakah sudah ada duplikasi atau replikasi dari sistem yang sudah ada gitu kan. Nah, itu nanti kalau memang itu sudah disetujui baru kemudian muncul rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang kemudian dijadikan acuan oleh OPD yang ingin mengembangkan aplikasi itu untuk mengajukan anggaran. Jadi ada tahapan sebelumnya. Oke, jadi sebelum tahapan awal tadi yang persiapan ada lagi ternyata ya pre-nya itu ya, luar biasa ya, baru tahu juga ya ini ternyata sebelum persiapan ada pre-persiapan juga, luar biasa. Dan ini kan semuanya dilakukan demi tadi bagaimana ini uang masyarakat ini benar-benar bisa terpakai dengan baik begitu ya Pak Bobi, luar biasa. Kemudian Pak Katir, yang menjadi isu ini terkait dengan integritas ya dalam pengadaan ini menjadi perhatian khusus dalam fungsi pengawasan DPRD ini seperti apa Pak Katir? Mbak Indri, jadi ketika bicara integritas itu tentunya sudah menjadi komitmen kita bersama. Artinya sebagai kami justru sebagai lembaga DPRD tadi saya sampaikan tugas kita adalah pengawasan dan penekanan bagaimana integritas ini benar-benar dipahami betul oleh stakeholder yang ada. Nah, dalam hal ini kami selalu menyampaikan di dalam rapat-rapat di lembaga DPR kepada OPD-OPD terkait, bahkan juga dari penyelenggara jasa pun kita sampaikan dan pihak-pihak terkait yang lain. Artinya ketika proses yang tadi disampaikan Mas Bobi tadi harus kita kedepankan integritas, karena proses ataupun istilahnya sistem apapun sebaik apapun tanpa integritas saya kira juga nanti pasti akan banyak manipulasi. Nah, tentunya hal seperti ini selalu kita tekankan kepada OPD terkait, bahkan ketika kami di lembaga dewan ada kegiatan turun ke bawah di lapangan misalnya, kan kami di DPRD itu setiap bulannya itu ada beberapa kali kegiatan yang namanya kunjungan dalam daerah. Kunjungan dalam daerah. Ke bawah kita menyampaikan kepada siapapun yang ada di sana, baik itu kepada masyarakat maupun pihak pemerintah yang terbawah dalam hal desa maupun RT dan RW. Kita selalu bicara integritas ini. Bagaimana integritas itu dikedepankan yang endingnya tentunya nanti akan membawa dampak yang baik bagi kita semuanya. Baik. Integritas nomor 1 ya. Betul. Baik, ini saya setuju sih Pak. Karena memang dengan integritas itu kita bagaimana membawa tanggung jawab itu sampai dengan amanah begitu ya Pak Katir. Baik, kemudian untuk Pak Bobi, untuk mencapai sebuah sampai dengan serah terima itu berjalan dengan lancar begitu ya, dari perencanaan, bahkan tadi ternyata saya baru tahu ada pre-perencanaan sendiri. Ini pastinya butuh koordinasi yang begitu mendalam begitu ya, agar semuanya itu bisa terawasi dengan baik. Pastinya akan ada koordinasi antara rekan-rekan di PBJ sendiri dengan APIP begitu ya. Nah, ini seberapa sering nih Pak dalam berkoordinasi menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat? Kalau untuk dengan APIP sebenarnya kan fungsinya bukan hanya ketika ada aduan. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam pengadaan barang jasa itu kan memang ada banyak tahapan. Nah, inspektorat ini, APIP ini bisa masuk bukan hanya ketika ada permasalahan. Sering OPD itu ketika akan melakukan pengadaan barang dan jasa itu yang sudah saya sampaikan tadi meminta pendampingan terhadap inspektorat. Jadi artinya tindakan preventifnya itu ada. Jadi pendampingan tadi dari proses mana Pak biasanya sama inspektor? Bisa dari perencanaan, bisa jadi persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan itu nanti kan di situ terkait dengan itu tadi penentuan spesifikasi atau KAK, terus kemudian penetapan HPS-nya, terus kemudian rancangan kontraknya. Nah, bisa jadi ketika dengan inspektorat itu meminta pendampingan terkait dengan penetapan HPS. Jadi minta direview apakah HPS yang telah disusun oleh perangkat daerah itu sudah sesuai atau istilahnya sudah berdasarkan hasil survei harga pasar. Kemudian mungkin masuk ke rancangan kontrak, mungkin
dengan OPD terkait itu bukan dengan inspektorat, mungkin dengan biro hukum misalnya Biro seperti hukum, itu. ya. Jadi semua hal yang terkait dengan dokumen-dokumen untuk pengadaan barang jasa itu mudah-mudahan sudah direview oleh teman-teman OPD di Pemda DIY. Iya, jadi kita juga ngejalaninnya tenang ya, karena kan ini masyarakat sekali lagi mengawasi begitu ya. Ibaratnya tadi disampaikan bahwasanya teman-teman PBJ ini adalah bagaikan ikan di akuarium yang semuanya bisa melihat begitu ya. Baik, luar biasa. Ini obrolan kita makin seru nih ya terkait dengan bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa ini. Tapi sepertinya kita mau minum dulu Mbak ya sebelum kita lanjutkan. Haus juga nih ngobrolin barang dan jasa. Silakan Pak, kita minum dulu Pak. Ini sirupnya enak loh Pak. Pak Kadir, silakan Pak. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota, selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Jadi, kamu setuju dengan harga yang akan kita ajukan? Nggak masalah. Yang penting marginnya cukup. Tapi jangan lupa sertakan dana tanda kutip agar penawaran mulus. Halah, zaman gini kok masih pakai tanda kutip segala. Sekarang itu zamannya transparansi, Bung. Untuk memperbaiki sistem pengadaan, pemerintah mendirikan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Alah, paling sama aja. Siapa yang bayar, dia yang dapat tender. Nah, inilah yang ingin dihindari. Pemenang tender dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam sistem lelang yang adil dan terbuka. Kalau kita memang penyedia yang berkualitas, nggak perlu takut bersaing. Kalau kita nggak berubah juga, kapan majunya pengadaan? Untuk info lebih lanjut, silahkan buka www.lkpp.go.id. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa. Oke, gimana Pak Katir, sirupnya enak kayak Enak banget, Mbak. Oh, sampai nanti saya bikinkan lagi nih Pak Nanti Katir dan juga Pak Bobi. Ini luar biasa ya. Kita makin seru nih ngobrolin dengan bagaimana peran masyarakat begitu ya terkait dengan pengawasan, pengadaan barang jasa, karena 2024 rilis KPK ini benar-benar harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, Pak Katir, kalau terkait dengan titik-titik rawan korupsi begitu ya dalam tahapan pengadaan barang dan juga jasa yang sering menjadi temuan atau perhatian Komisi C itu apa saja Pak, supaya nanti kita juga bisa menjadi bahan materi kita bersama supaya kita bisa lebih hati-hati lagi begitu. Silakan Pak Katir. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita istilahnya kita awasi lah. Artinya memang ada beberapa titik-titik itu bisa terjadi rawan korupsi. Salah satunya yang pertama adalah tahap perencanaan. Di tahap perencanaan itu memang dalam kacamata kami memang sering atau sok ada itu istilahnya pengadaan yang direkayasa. Misalnya salah satunya contoh seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pemilihan penyedia jasa. Nah, dalam hal ini kami melihatnya juga sering ada suatu istilahnya kompetisi yang dibuat lah
biar memenangkan salah satu kompetitor saja. Oh, halal itu masih itu, ada juga ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tentunya dengan pelaksanaan proyek tersebut. Nah, ini kami tentunya setiap ada program-program dari pemerintah yang itu sifatnya pembangunan fisik, kita kan selalu kita cek di lokasi, di lapangan. Bapak turun langsung. Turun langsung karena keren. ini apa ya istilahnya sudah menjadi kebijakan kami di Komisi C yang mana Komisi C adalah salah satu bidangnya pembangunan. Nah, di situ kami melihat betul seperti apa spesifikasinya sesuai dengan target atau tidak, kemudian apa ya hasil jadinya itu seperti apa, maksimal atau tidak, Material yang digunakan. Nah, ini juga sering-sering banyak terjadi hal-hal yang saya dalam tanda petik itu kurang apa ya istilahnya tidak yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi di situ ini dari pihak OPD atau siapa itu langsung dibayar lunas si penyelenggara itu. Artinya kan itu sudah menjadi perhatian kita ke depan. Padahal kan seperti ada itu. kontrak-kontrak yang sudah Iya ditandatangani itu. ya. Tapi ketika lihat ternyata salah satu contoh pernah apa Pak kejadian contohnya? 2023 kalau nggak salah itu kan kebetulan di daerah Piungan itu kan apa ya istilahnya dapel kami. Iya. Nah, itu dulu pernah ada suatu pembangunan bangket bangket tebing itu Mbak materialnya itu sangat-sangat jelek banget. Gitu. Artinya hari ini selesai 2 minggu kemudian kena longsoran hujan itu langsung ambrol. Wah. Nah, kita lihat itu campurannya itu. Tapi itu ada sanksinya Pak untuk. Ya tentunya harus ada. Harus ada sanksinya. Maka dari itu ini sekali lagi ini menjadi keprihatinan kita bersama dan kami juga sangat mendorong sangat berharap bagaimana nanti aturan-aturan yang dibuat ini benar-benar bisa membuat jerah dari para pelaku tersebut. Nah itu kan pengawasan itu kalau cuma timnya Pak Katir saja, timnya Pak Bobi saja, inspektor saja yang mengawasi itu kan tugasnya sangat berat. Berarti kita memang butuh masyarakat. Ini kok bahaya kayak gini, langsung dilaporkan juga bisa itu ya kan? Bisa. Jadi karena apa ya ini kan tadi di awal saya sampaikan ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Kita bersama baik di sisi legislatif maupun eksekutif, tapi juga tugasnya masyarakat. Betul. Kita harus sekali lagi kita harus melibatkan masyarakat dalam konteks ini. Dan tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya kita ketika turun ke bawah itu kita selalu menyampaikan ke masyarakat, ayo ikut cawe-cawenya masyarakat di situ dalam proses pengawasan pembangunan tersebut. Selalu dipesenin gitu ya Pak, karena soalnya tuh kalau di masyarakat aku males gitu loh Pak, iya kan gini. tapi kan gini Mbak, ketika bicara di level bawah masyarakat itu memang ada yang berspekulasi seperti itu. Ada juga ya challenge-nya. Tapi ketika bicara nanti kita sudah ada pendekatan dengan apa ya katakanlah tokoh-tokohnya di situ, ketua RT-nya, mungkin tokoh agamanya di situ. Karena ketika mereka kita libatkan, kita ajak bareng-bareng dalam rangka pengawasan proyek pembangunan ini, tentunya ketika itu proses pembangunannya hasilnya baik, mereka juga merasakan, betul. Ya, sangat merasakan karena langsung di apa ya istilahnya bahasa Jawanya dihidup oleh mereka. Mereka sangat merasakan. Jadi makanya ya tergantung kita pandai-pandai menyampaikan kepada masyarakat. Baik-baik. Dan kalau misalnya ada masyarakat yang tapi saya takut untuk menyampaikan ini gitu. Itu nggak boleh takut. Nggak boleh takut ya. Karena sekali lagi ini kewajiban kita bersama. Dan kami selalu mendorong bagaimana nanti justru apa ya pengawasan yang dilakukan masyarakat di tingkat bawah itu sebetulnya hal yang real, yang nyata gitu loh Mbak. Ada artinya, proses bangunan seperti ini, masyarakat ngerti langsung keadaan seperti ini. Nah ini yang harus kita harus kita terima, kita perjuangkan bagaimana aspirasi mereka benar-benar kita kawal dalam rangka proses pembangunan ke depan yang lebih baik. Baik, ketika sudah ada laporan terus kita cocokkan lagi dengan kontraknya itu ya Pak ya. Jangan sampai ini laporan, tapi ternyata kontraknya begini kok, begitu ya Pak Katir dan juga Pak Wi. Pak Bobi, ini alur penanganan jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan itu bagaimana Pak alurnya? Mengenai alur itu sebenarnya kan juga tergantung pada tahapan pengadaan sampai mananya gitu ya. Di mana ya pada sampai ya itu artinya ketika itu proses itu sedang berjalan pada saat perencanaan tentu lebih mudah menghandle situasinya karena itu belum merupakan belum ada kontrak lah istilahnya seperti itu. Artinya
itu tergantung pada tahapan proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Sampai mana? Sampai mana, betul. Jadi secara alur sebenarnya dalam setiap tahapan itu sendiri sudah ada aturan mengenai sanksi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa. Jadi ketika proses itu sudah berjalan di ranah pemilihan penyedia, itu sebenarnya sudah banyak sanksi yang kemudian bisa diambil. Sebagai contoh, ketika nanti tahapan itu sudah masuk di proses evaluasi, bisa jadi calon penyedia yang ikut dalam tender atau seleksi itu kemudian bisa digugurkan. Salah satunya contohnya seperti itu. Baik, contoh lain ada nggak Pak? Contoh lain kalau memang terkait dengan tindakan pemalsuan dokumen. Terkadang kan penyedia itu kan pengennya lolos dan cepet, menang gitu kan. Nah, lolos terkadang cepat menang gitu ya. Ketika ada persyaratan yang mungkin tidak mampu dipenuhi, itu kan kadang terus mengada-adakan gitu kan. Itu dia. Asalnya mengada-adakan. Nah, terus kemudian ketika memang itu terbukti, itu sebenarnya Pemda DIY itu bisa mengajukan sampai dengan tindakan pidana. Oke. Terakhir bisa sampai tindakan pidana ya kalau melakukan. Padahal kan itu sebenarnya upload data-datanya itu juga sudah di aplikasi begitu yang SE begitu ya. Jadi itu juga masyarakat sangat transparan bisa melihat itu semua dokumen-dokumen kontrak itu ada di situ juga ya Pak ya? Pada saat proses pemilihan tidak bisa dilihat. Oh belum ya, pas sudah rilis ya? Sudah selesai, ya. Oh, itu nanti ketika Pokja pemilihan itu melakukan evaluasi, terus ada yang gugur, ada yang lulus, itu pasti ada keterangannya. Dia gugur karena apa, dia lulus pasti juga memenuhi persyaratan. Oh baik. Sejauh mana Pak di aplikasi itu masyarakat bisa melihat transparansinya? Kalau untuk masyarakat umum sebenarnya sebatas dengan yang bisa dilihat itu uraian singkat pekerjaan. Jadi meliputi lingkup pekerjaannya apa, terus kemudian evaluasinya itu apa saja. Ketika ada peserta tender seleksi yang gugur, itu nanti juga bisa dilihat gugurnya kenapa, karena biasanya kita tetap memberikan keterangan yang detail. Nah, sedangkan kalau untuk sampai dengan masuk ke dalaman, artinya dokumen penawarannya yang diupload itu apa saja, itu biasanya kita bisa diserahkan ke tim pemeriksa. Artinya tim pemeriksa itu nanti punya hak akses untuk melihat kedalamannya sampai penawaran peserta. Sampai kedalaman sedalam-dalamnya gitu ya Pak Bobi ya, luar biasa. Kemudian Pak Kati, dalam pengawasan DPRD sendiri Pak, adakah pola atau modus tertentu dalam penyimpangan pengadaan yang patut diwaspadai oleh OPD? Nah, OPD yang ada di Jogja ini supaya kita bisa jaga-jaga gitu apa yang harus dilakukan? Nah, jadi pola dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa biar nanti OPD ini istilahnya ada suatu penekanan. Nah, ini tentunya dari kami sebagai masukan tentunya ya, sebagai masukan bagaimana nanti tiap OPD itu meningkatkan kualitas daripada pemegang yang ini melaksanakan barang dan jasa ini. Oh, oke, baik. Artinya ini harus ada suatu pelatihan yang menyangkut sumber daya manusianya SDM dan sebagainya. Untuk upgrade itu ya. Untuk upgrade betul ya, karena mau tidak mau ini kan pengadaan barang jasa itu setiap saat terus ya. Ada aja ya, Pak. Ada saja. Artinya itu harus selalu kita tingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kan juga nanti juga dari pihak Biro sendiri kan juga dalam hal ini bisa, bahkan itu sudah dilakukan, sudah menggandeng dengan LKPP maupun KPK progres itu. Peningkatan SDM-nya dengan apa nih Pak? Mungkin pelatihan BIMTEK ya. Gitu ya, pelatihan untuk SDM-nya supaya lebih upgrade lagi. Betul, begitu ya. Oke. Kemudian bagaimana Komisi C sendiri mendorong OPD di DIY ini agar memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam setiap tahapan pengadaan? Selain SDM tadi, ada lagi Pak yang perlu kita evaluasi?
dari masing-masing saya OPD? kira Mbak, itu saling koordinasi di antara OPD yang satu dengan yang lain. Bagaimana istilahnya pelaksanaan daripada setiap program yang melaksanakan pengadaan barang jasa ini bisa balance. Satu sama lain itu seperti itu saya kira juga kami mendorong, dan ini kembali lagi biar terciptanya suasana yang baik. Iya, suasana yang baik ya. Kalau sejauh ini Pak Katir melihat koordinasi antara masing-masing OPD ini bagaimana Pak? Apakah sudah cukup baik, sudah balance belum nih Pak? Kalau di kami kebetulan di Komisi C itu mitranya sangat sedikit Pak. Cuman ada di Dinas PU, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas DLH, Bapeda. Nah, ini kok kayaknya saya melihat bagus sekali lah komunikasinya. Bahkan ketika kita rapat-rapat di lembaga DPRD, di Komisi C misalnya, itu kita kompak Mbak. Satu sama lain itu kita kompak. Artinya ini patut kita dorong bagaimana mereka-mereka itu dalam rangka melaksanakan program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik juga. Sejauh ini sudah sangat baik ya Pak ya, kompak ya. Baik, hasilnya sudah terlihat sih Pak. Baik, kemudian Pak Bobi, sejauh ini masyarakat ini bisa ikut mengawasi ini sejauh mana ya Pak ya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa ini? Ya, sebenarnya memang masyarakat itu memang dibutuhkan dalam berperan aktif dalam pengawasan. Artinya sebenarnya juga untuk memfasilitasi itu Pemda sendiri sebenarnya juga sudah banyak mengembangkan sistem yang artinya memang sudah bisa dimanfaatkan. Sebagai salah satu contoh di tahapan pengadaan barang jasa di awal di perencanaan itu kan ada namanya sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah itu kan sebenarnya kan masyarakat bisa melihat mungkin yang mungkin bisa dibilang tidak sesuai, tidak pas. Artinya ketika masyarakat itu melihat ada katakanlah suatu OPD yang kemudian dia mempunyai rencana pengadaan untuk mengadakan katakanlah sebuah barang A gitu kan, yang secara umum di harga pasaran itu katakanlah ini saya ngasih contoh aja, misalnya 5.000, ternyata di rencana umum pengadaan itu kok harganya ternyata jauh di atas itu. Itu kan sebenarnya sudah menjadi indikasi bahwa memang ada penyimpangan. Nah, di tahapan itu sebenarnya masyarakat sudah tahap awal, di tahap perencanaan aja masyarakat sudah bisa memantau dan itu sudah bisa dilaporkan. Baik. Namun sejauh ini Pak, antusiasme masyarakat dalam ikut serta ya pengawasan ini itu sejauh mana? Karena ini kan berkaitan dengan literasi masyarakat. Kadang saya itu mau aja jadi ikut ngawasin, tapi kadang-kadang ada yang nggak berkenan gitu ya, ada yang aku sibuk, aku males ngapain ngawasin gitu. Sejauh ini bagaimana Pak? Kalau melihat keterlibatan masyarakat? Terus terang kalau untuk melihat sampai kedalaman, sebenarnya kan Pemda DIY itu kan punya namanya whistleblowing system ya. Jadi yang untuk melaporkan istilahnya tindakan semacam itu, tindakan korupsi dan sebagainya itu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Cuman memang terus terang prinsip privacy atau prinsip keamanan informasi data yang kemudian melaporkan itu memang benar-benar dirahasiakan. Artinya itu dia. Artinya ketika yang pengembangnya sendiri yang pada saat ini itu dipegang oleh Dinas Kominfo itu pun juga tidak mempunyai akses sampai ke sana. Jadi benar-benar ketika masyarakat itu melapor di whistleblowing system itu tuh yang bisa mengakses itu cuman APIP, cuman Inspektor AD. Jadi benar-benar terjaga keamanannya begitu ya. Jadi pengembang aplikasinya aja tidak bisa sama sekali. Jadi buat pemirsa jangan takut kalau misalnya mau ada pengaduan, ada yang tidak sesuai, silakan saja melaporkan karena ini memang untuk data-data keamanannya ini sudah sangat terjamin. Untuk masyarakat ini benar-benar kita butuh sekali partisipasinya. Begitu ya. Pak Katir, sejauh ini partisipasi masyarakat di DIY ini sudah cukup baik begitu ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan lebih lagi Pak untuk partisipasi masyarakat selain tadi kita mengajak tokoh agama dan lain-lain. Kita perlu apa lagi nih Pak? Ya, ini Pak, jadi kembali peran masyarakat sangat-sangat dibutuhkan. Artinya di situ di tingkatan masyarakat banyak tokoh-tokoh yang harus kita rangkul, kita libatkan.
Nah, kemudian ketika bicara program di masyarakat yang itu menyangkut dengan pembangunan yang otomatis dengan proses lelang ataupun pengadaan barang dan jasa itu tadi, itu kan sekarang itu di tiap-tiap pedukuhan katakanlah, itu kan banyak program-program dari pemerintah yang turun di situ. Oke. Itu mereka kita libatkan. Kita libatkan Supaya aktif gitu ya masyarakatnya mungkin ya. sebagai katakanlah tenaganya. Kan dia juga mendapatkan honor daripada pekerjaannya itu. Jadi mau nggak mau terpaksa nih ya. Dan itu memang Mbak, atau apa ya istilahnya sudah menjadi kebutuhan di masyarakat juga sebetulnya. Baik. Ini kan kembali lagi kuncinya apa? Komunikasi. Nah, komunikasi baik dari pemerintah sendiri, mungkin kalau tingkatan bawah ya pemerintah desa, Pak Duko, Pak Lurah dan sebagainya, bagaimana mengajak mereka, merangkul mereka untuk aktif berpartisipasi dalam rangka ikut mengawasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tersebut. Dan memang setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, literasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa ini makin hari makin meningkat ya, Pak Kadir ya. Otomatis itu. Otomatis itu ya. Ya kan, baik saya di awal saya sampaikan, mereka yang ngadep lah. Proses pembangunan itu kan malah sekeliling itu yang tahu persis gitu loh. Dan manfaatnya juga dirasakan kembali oleh masyarakat itu. Jadi penting sekali untuk melakukan pengawasan, dan tadi juga sudah disampaikan Pak Bobi bahwasanya keamanannya terjamin begitu ya. Jadi memang kita tinggal nanti memfasilitasi masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat bisa melakukan pengawasan tersebut lebih lagi. Tapi sebelum kita lanjutkan terkait dengan bagaimana kita memfasilitasi masyarakat, kita sepertinya harus minum lagi, makin haus ya Pak ngobrol dari tadi. Kita minum dulu Pak nih. Silakan Pak. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah.
Oke Pak Katir dan juga Pak Bobi, masyarakat ini makin hari makin kesini literasinya untuk melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa ini makin meningkat. Supaya lebih meningkat, ini pastinya kita butuh fasilitas-fasilitas ya untuk bagaimana masyarakat bisa lebih mudah, lebih nyaman untuk melakukan pengawasan tersebut. Apa yang perlu kita lakukan Pak untuk memfasilitasi masyarakat? Pemda DIY sendiri sebenarnya sudah menyiapkan tadi yang sudah saya sampaikan, ada whistleblowing system itu sebagai media atau sarana masyarakat untuk melaporkan. Jadi ketika masyarakat ingin melaporkan tetapi terus kemudian mengkhawatirkan tentang keamanan datanya betul kadang tadi Pak, sebenarnya kan bisa mengakses melalui lapor.jukjaprov.go.id /WBS. Oke. Itu nanti bisa melaporkan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada di pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya tidak hanya mengenai pengadaan barang dan jasa, cuman memang khusus yang untuk whistleblowing system kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa itu tersendiri. Kalau seandainya ingin melaporkan terkait dengan situasi atau kendala apapun yang istilahnya yang ringan-ringan, katakanlah mengenai perbaikan jalan rusak dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan di lapor.jukjaprov.go.id. Baik. Nah, ini menarik nih Pak ya. Tadi beberapa platform sudah disebutkan Pak Bobi. Prakteknya di lapangan nih Pak Katir. Kadang-kadang orang yang paham begitu ya. Ini seharusnya tidak begini. Tapi karena takut tersebut, lapor ke yang paling atas. Misalnya Pak Dukuh, Pak Lurah untuk berkoordinasi banyak hal. Kemudian baru melapor. Itu juga bisa seperti itu juga ya Pak Katir ya. Bisa banget, artinya itu memang berjenjang kok Mbak. Berjenjang artinya, juga. Ketika, kan kita butuh klarifikasi juga, ini jangan salah gitu kan. Jadi memang masyarakat itu sekali tadi memang disampaikan ya, warna-warna lah bahasanya. Ada yang sanggup, ada yang tidak mau dan sebagainya. Nah, tapi kembali dalam hal ini karena ini untuk kebutuhan kita bersama, nah, kami sangat berharap mereka bisa menyampaikan realnya itu seperti apa di lapangan. Itu yang harus benar-benar kita hargai keikutsertaan mereka, dan tadi sudah kita sampaikan kita harus mengawal apa yang menjadi aspirasi daripada mereka. Itu bagi kami adalah suatu kepuasan manakala apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik. Iya, kita juga happy ya Pak ya, yang mewakili masyarakat. Kedepannya mungkin akan dibentuk suatu kanal khusus atau wadah khusus begitu Pak untuk menampung aspirasi masyarakat selain tadi platform-platform yang disampaikan oleh Pak Bobi dari PBJ. Saya kira kalau di kami itu banyak banyak celahnya ataupun banyak linknya untuk bisa menerima aspirasi dari mereka. Salah satunya ketika kita mengadakan reses, itu kan kita selalu bertemu dengan masyarakat, ya lah. Nah, di situ masyarakat bisa menyampaikan langsung apa yang dipermasalahan mereka terkait dengan pembangunan itu tadi. Kemudian mungkin bisa melalui media sosial. Bahkan kami di masing-masing anggota dewan kan ada tim itu juga bisa katakanlah menyaring ataupun menerima aspirasi mereka, mungkin secara tertulis atau melalui proposal yang tentunya itu juga akan kita perjuangkan dalam rangka untuk kebaikan ke depan itu. Iya, namun juga ada mungkin etika-etika yang harus masyarakat ketahui. Mungkin ada saran juga dari Pak Katir begitu ya, bagaimana kita menyampaikan pengawasan tersebut tapi masih ada kode etiknya, karena kadang kan ini nggak sesuai ini apa pelaporan tapi ternyata tidak sesuai data, tiba-tiba memviralkan yang tidak benar. Itu bagaimana masyarakat ya boleh sih lapor tapi harus ada etika-etika yang dijaga. Itu sejauh mana Pak? Nah, itu benar Pak. Jadi etika dari masyarakat itu memang harus kita wajibkan. Ya. Tapi ketika itu real ataupun dalam konteks proses pembangunannya tidak sesuai yang diharapkan, kan kita punya kewajiban untuk mengawal mereka. Karena ini sekali lagi untuk kepentingan mereka juga. Jadi tahapan-tahapan itu memang banyak, tapi di sisi lain apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat juga harus kita perjuangkan secara maksimal juga. Berarti kan kedepannya juga apakah akan ada program literasi ke masyarakat, kalau misalnya ada pengaduan macam-macam gini, please deh caranya gini-gini ya. Ya, itu harus kita sampaikan. Ya?
Tadi di awal saya menyampaikan, jadi kita sering ketemu dengan masyarakat, baik itu melalui reses, meski public hearing pada masyarakat. Nah, di situ kan kita memberikan suatu pembelajaran ataupun masukan pada mereka, mungkin melalui pelatihan tadi juga bisa disampaikan. BIMTEK tadi ya, Pak ya. Itu bisa untuk istilahnya sejauh mana peran serta masyarakat di situ dalam proses pengawasan. Jadi ada sense of belonging juga, rasa memiliki Rasa terhadap memiliki, kalau misalnya saya tinggal di Piungan, ada proyek di Piungan ini, ya berarti kita harus ikut mengawasi seluruh warga Piungan itu ya Pak ya. Jangan sampai kita tidak peduli begitu ya kalau ada hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba misalnya ada proyek pembangunan jalan, tiba-tiba itu tidak sesuai ekspektasi, ya gimana masyarakat juga harus ngawasi ini. Ya gitu. Oke, kemudian saya Pak Bobi. Pak Bobi, adakah evaluasi rutin Pak terhadap sistem pengadaan digital ini, khususnya untuk memastikan transparansi dan juga akuntabilitas tetap terjaga? Kalau untuk yang ada di kami itu kan sebenarnya kan terkait dengan proses pengadaan di pemilihan ya, artinya di kan pemilihan. Memang aplikasinya SPSC itu. Nah, memang untuk aplikasi SPSC sendiri kan memang itu dari pusat, dari LKPP. Ya. Dan itu dikelola, dikembangkan oleh LKPP. Sehingga di kami di Biro PPJ istilahnya tinggal menggunakan saja. Jadi tidak ada terus kemudian evaluasi secara rutin yang harus yang kami lakukan mengenai tingkat keamanan dan sebagainya. Itu sudah merupakan lingkup otoritasnya dari LKPP. Oke, jadi sudah LKPP begitu ya lingkupnya. Yang penting secara tadi ya dari proses-prosesnya sudah dikawal. Prosesnya sudah kita kawal. Dengan baik, didampingi begitu ya. Kalau ada kendala-kendala curhat-curhat sedikit, kalau di lapangan suka banyak yang curhat gitu nggak sih Pak? Ada masalah? Ada sih, cuman kan memang kita tetap harus profesional ya. Kita harus mengikuti koridor peraturan perundang-undangan. Karena sekali lagi bahwasannya PPJ ini memang kaitannya paling seksi ya, tapi banyak sekali yang mengawasi begitu ya, luar biasa. Kemudian Pak Katir, kalau terkait dengan integritas tadi, kita di awal juga sudah membahas bagaimana integritas itu adalah nomor satu supaya memang kita bisa melaksanakan tanggung jawab ini dengan amanah. Kemudian kode etik juga harus benar-benar kita jaga begitu ya, kode etik pejabat yang terlibat langsung dalam pengadaan itu sejauh mana dari Dewan sendiri, Komisi C ini melihat ini? Nah, itu tadi Mbak, jadi dari proses yang tadi disampaikan panjang lebar Pak Bobi. Itu memang Pak Bobi, jadi itu memang istilahnya kita harus menekankan bagaimana setiap OPD yang terlibat di situ itu harus taat atas kode etik dan juga aturan hukum yang berlaku. Nah, tentunya tidak semuanya itu bisa melakukan seperti itu. Iya, Pak, tapi tentunya juga masih ada 1-2 yang istilahnya melaksanakan pelanggaran penganggaran. Iya. Nah, itu bagi kami di lembaga dewan ataupun di DPRD ini harus ada suatu tindakan khusus. Artinya biar mereka tidak ataupun jera ke depannya, tidak melakukan lagi. Betul. Nah, ini sesuai dengan tadi di awal adalah ketugasan kami sebagai lembaga dewan yang punya tugas adalah pengawasan. Nah, ini setiap OPD harus taat atas hukum yang berlaku dan manakala terjadi pelanggaran harus ada suatu sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Oke, apabila melanggar. Dan kaitannya sendiri juga terkait dengan pengadaan barang jasa ini, kadang regulasinya itu kan ada perubahan Bu ya, 2025 ini ada Perpres baru begitu. Betul, ya. Challenge-nya lagi tuh bagaimana kita mengkoordinasikan dengan masing-masing OPD, Pak Katir dan juga Pak Bobi. Kita harus satu benang merah dulu nih, pemikiran kita, isi kepala kita harus sama dulu, karena kadang mengartikan perubahan Perpres yang di 2025 ini kan kadang-kadang OPD yang satu nangkapnya begini, OPD yang satunya lagi nangkapnya gimana caranya itu OPD bisa satu benang merah, satu visi misi ini. Gimana Pak biar kompak? Tapi sejauh ini sudah kompak ya? Nah, menurut kami sudah Mbak. Sudah ya? Iya, sudah lumayan bagus. Tapi ya itu kembali kita harus menghilangkan ego sektoral kita. Bersamaan lah. Iya, kerja bersama ya. Kerja bersama, iya. Oke. Gitu.
So far so good ya. So far kerja sama orkestrasi di OPD ini yang membuat OPD di ini kompak tuh sebenarnya itu tadi ya Pak ya alasannya ya. Yang benar Salah satunya itu. Ya. Baik, luar biasa ya. Kekompakan OPD ini tentu saja hasil dari bagaimana integritas tadi salah satunya ya. Jadi OPD bisa saling berkolaborasi, kemudian bekerja sama dengan salah satunya PBJ begitu ya dalam pengadaan barang dan jasa ini. Baik, luar biasa ini ya. Kemudian ke Pak Katir lagi Pak terkait dengan pesan atau himbauan dari Komisi C terkait dengan OPD, masyarakat dan penyedia jasa agar bersama-sama kita bisa menjaga integritas dan juga mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi begini Mbak, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya soal administrasi saja ataupun istilahnya kebutuhan pemerintah, tapi ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat secara luas. Nah, tentunya pesan kami sebagai lembaga dewan kepada OPD, patuhilah aturan main yang berlaku, tidak ada katakanlah kong kali kong di dalamnya. Nah, betul. Kemudian bagi penyelenggara ataupun jasa, itu tentunya bermainlah secara profesional dan sehat. Nah, yang terakhir bagi masyarakat tentunya kami sangat berharap kita bersama-sama mengawasi jalannya ataupun progres daripada proyek tersebut yang ada di situ. Kita manfaatkan sebaik mungkin dan jangan takut untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya melanggar dari aturan. Karena semuanya ini sebetulnya kalau kita kita ambil daripada poinnya adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini dari proses itu semua, ketika bicara lelang, kemudian kita bicara pengadaan barang jasa, itu ketika itu sudah sesuai dengan aturan main yang ada, ini sebagai pondasi kita dalam rangka ikut proses pembangunan ke depan yang lebih baik. Dan juga ini kan dana masyarakat kembali ke masyarakat. Iya, dengan baik juga ya Pak ya. Sebetulnya gini, kan kita dikasih kewenangan ataupun dikasih keluasaan untuk mengatur ini baik itu sisi legislatif mau eksekutif yang notabene adalah nyun sewu dalam tanda petik memutarkan uangnya negara orang rakyat. Kan ini sebagai amanah. Iya. Yang harus kita pegang teguh. Harus kita jaga bersama, bukan ya tanggung jawabnya dari Dewan atau dari PBJ, tapi memang kita harus benar-benar merasa ini milik kita bersama begitu ya. Kemudian Pak Bobi terkait dengan integritas lagi ya, pesan kepada seluruh pemangku kepentingan begitu ya, termasuk masyarakat, agar kita bersama-sama menjaga integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa ini apa Pak yang perlu kita jaga? Ya, yang memang diterapkan pada diri sendiri gitu Pak ya. Sebenarnya integritas ini memang nomor satu ya. Nomor satu ya, harga mati ya. Harga mati itu. Boleh nggak nih integritas itu? Dalam pengadaan barang jasa memang integritas nomor satu. Cuman kita juga harus berpikir bahwa dalam pengadaan barang dan jasa itu kan yang sebenarnya yang kita inginkan itu kan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang maksimal, tapi juga dengan penganggaran atau biaya yang minimal. Nah, memang untuk mencapai itu kan kita juga harus melihat pada berpikir atau mempunyai pola pikir itu menggunakan prinsip-prinsip pengadaan. Jadi apabila seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengadaan barang jasa itu juga sudah memiliki pola pikir tentang prinsip pengadaan, itu saya rasa juga keseluruhan apa yang menjadi tujuan kita bahwa pengadaan itu harus transparan, terbuka dan akuntabel itu kan pasti akan tercapai. Dan bagaimana kita menggunakan prinsip pengadaan itu tadi yang diantaranya itu juga prinsip-prinsip pengadaan itu adalah transparan, terbuka, efisien, efektif, kompetitif, adil dan akuntabel. Selama kita bisa mengadopsi pola pikir dengan prinsip pengadaan, saya rasa
pengadaan barang jasa yang transparan terbuka akan dapat tercapai. Dan integritasnya benar-benar Betul, bisa tercapai. kita jaga Ya. dengan baik begitu ya. Baik, selanjutnya saya terkait dengan obrolan kita terkait dengan peran masyarakat begitu ya. Ini luar biasa, terima kasih untuk Pak Katir dan juga Pak Bobi. Ini nggak terasa nih ya, waktu 1 jam kita mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama ya pengadaan barang dan jasa ini, karena memang proyek pemerintah ini bukan hanya tanggung jawab Dewan, bukan hanya tanggung jawab PBJ, tapi milik kita bersama. Luar biasa Pak Bobi, terima kasih banyak, dan juga terima kasih banyak Pak Katir untuk insight-nya yang luar biasa, mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita mengawasi pengadaan barang dan jasa ini, karena proyek pemerintah ini proyek milik kita bersama. Sampai jumpa pemirsa di podcast Insight pengadaan barang jasa episode selanjutnya, tentu saja persembahan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya.